One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagian kedua. Kalau di hari Senin kemarin kalian sudah membuat catatan mengenai materi kita yang bagian satunya, nah, video kali ini merupakan kelanjutan dari video tersebut. Jadi kalian bisa langsung menggabungkan catatan ini atau catatan kemarin dengan catatan untuk materi kita kali ini. Dan kalian bisa foto kemudian langsung kirim WA ke Dedi. Nah, ada yang bertanya, Dedi bagaimana dengan tugasnya? Oke, untuk tugasnya kalian akan Dedi suruh membuat menu makanan untuk mencukupi kebutuhan kalori kalian satu hari ya, satu hari. Oke, itu merupakan tugas materi ini yang terakhir. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, kita adakan polling pada saat ini. Apakah penjelasan tentang soal tersebut akan kita langsung masukkan ke bagian ketiga atau ke part 3, atau kita beri satu segmen lagi khusus untuk membahas tugas-tugas yang akan diberikan, ya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara membaginya. Oke, di bagian ketiga atau di part 3 nanti Dedi akan mengirimkan pada kalian tabel kegiatan sehari-hari. Itu contoh seperti tidur dalam jangka waktu tertentu ya, dalam hitungan menit atau jam, itu membutuhkan berapa kalori. Jadi kalian harus menghitung kegiatan kalian selama satu hari penuh, baru kalian bisa membuat menu yang Dedi maksud. Nah, selain tabel kegiatan, Dedi juga akan mengirimkan tabel kalori yang kalian dapatkan dari bahan-bahan makanan tertentu. Contoh, nasi dalam perhitungan berapa gram, itu kalian akan mendapatkan berapa kilokalori. Ya. Nanti akan Dedi jelaskan lebih lanjut. Untuk kalian ketahui, Dedi mempelajari ilmu ini sewaktu Dedi kuliah. Itu memakan waktu selama 1 tahun yang dibagi 1 semester untuk mempelajari materinya saja, dan 1 semester untuk praktek langsung di lapangan. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai video pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagian kedua. 1, 2, 3, here we go. Berikutnya, guna zat gizi untuk tubuh kita. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3. Ya, dapat digolongkan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut. Zat tenaga yang berupa hidrat arang atau karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di sini yang ingin Dedi garis bawahi lemak. Lemak bukan berarti seperti bahasa yang kita sering gunakan lemak, bukan. Di sini lemak, ya, di sini bentuknya lemak
lemak itu sejenis minyak yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi tidak membuat struktur kimianya, karena apa? Kalian akan lebih pusing melihatnya. Dan itu akan kalian pelajari bila kalian masuk ke SMA di mata pelajar kimia. Ya, mata pelajaran kimia akan mempelajari tentang struktur-struktur dari makanan-makanan yang kita bahas kali ini. Yang kedua, zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan vitamin. Yang ketiga, zat pengatur, ya, vitamin, mineral, protein, dan air. Dari penggolongan tersebut, bisa kita lihat bahwa ada zat yang mempunyai fungsi lebih dari satu. Contoh, protein dapat berfungsi sebagai zat pembangun, zat tenaga, maupun zat pengatur. Demikian dengan mineral dan air, dapat berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur juga. Nah, kita akan mempelajari masing-masing dari zat-zat makanan tersebut. Yang pertama, hidrat arang atau karbohidrat. Ini berfungsi sebagai pengganti tenaga kita atau bahan bakar untuk tubuh kita yang dirubah menjadi tenaga dalam bentuk kalori. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga sebagai zat pati atau zat tepung atau zat gula, seperti yang dibilang tadi kan, karbohidrat akan dirubah di dalam tubuh kita menjadi zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Ya, itu di situ yang di dalam kurung itu adalah rumus-rumus kimia dari zat-zat tersebut. Hidrat arang di dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. Makanya kalian jangan heran bila kalian makan, kalian menghasilkan keringat atau keluar keringat dari tubuh kalian, padahal kalian hanya melakukan gerakan makan atau hanya mengunyah. Ya. Itu disebabkan karena adanya perubahan kimia pada tubuh kalian yang terjadi dalam proses makan. Ya. 1 gram hidrat arang atau 1 gram karbohidrat tadi akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida. Monosakarida merupakan hidrat arang yang tersusun molekulnya paling sederhana. Ya, molekul paling sederhana berarti kalau di dalam bahasa kimia, mono itu artinya satu, nah. Sakarida zat. Jadi monosakarida adalah zat gula yang hanya berupa satu zat tertentu, ya. Jelas? Monosakarida hanya satu zat tertentu. Contoh karbohidrat, karbohidrat saja. Glukosa, glukosa saja. Oke. Monosakarida merupakan hasil akhir dari pemecahan sempurna dari disakarida dan polisakarida, yaitu hidrat arang yang susunan molekulnya lebih kompleks dan lebih rumit. Sifat monosakarida ini larut di dalam air dan rasanya manis. Golongan ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalian bisa cari di internet apa yang dimaksud dengan glukosa, apa yang dimaksud dengan fruktosa, dan apa yang dimaksud dengan galaktosa.
Nah, di sini Dedi juga mau ingatkan pada kalian untuk istilah-istilah kimia di sini digunakan secara menyeluruh. Jadi untuk kalian yang punya cita-cita ingin masuk ke dunia atau profesi kesehatan, kalian harus mempelajari tentang materi ini dengan betul-betul memahaminya. Karena apa? Karena bila kalian melakukan kesalahan atau kalian melakukan kekeliruan, kalian tidak akan bisa mengerti tentang yang dimaksud dengan ilmu gizi baik, ya. Nah, istilah-istilah yang Dedi bilang tadi itu seperti mono tadi ya. Mono itu berarti satu. Ada lagi yang namanya di, ya. Di itu berarti dua. Dan poli. Nah, poli itu berarti banyak atau kompleks. Ya, jadi misal monosakarida seperti yang dijelaskan tadi hanya terdiri dari satu zat, ya, seperti glukosa, fruktosa dan galaktosa itu hanya satu. Kalau disakarida berarti terdapat dua zat. Ya, di itu berarti dua. Poli itu berarti banyak ataupun kompleks. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Ingat, mono satu, di dua, dan poli artinya banyak atau kompleks. Kita masuk ke disakarida. Seperti yang dibilang tadi, di berarti dua. Dalam proses pencernaan, disakarida akan diubah menjadi monosakarida. Berarti dari dua komponen dipisah menjadi masing-masing komponen, ya. Dua zat dipisah menjadi satu zat. Satu molekul disakarida terdiri dari dua molekul monosakarida. Termasuk golongan disakarida adalah sakarosa atau sukrosa, laktosa, dan manosa. Nah, kalian mulai bingung dengan istilah-istilah yang akan kita sebutkan ini. Makanya kalian harus benar-benar memperhatikan. Dedi yakin kalau kalian hanya membaca buku yang Dedi beri pada kalian, kalian akan mengalami kebingungan yang cukup sulit. Dan belum tentu orang tua kalian waktu ditanyakan masalah tentang zat-zat ini, orang tua kita atau orang tua kalian itu bisa menjelaskan secara rinci. Kecuali orang tua kita atau orang tua kalian yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Tetapi tidak keseluruhan dari tenaga kesehatan juga mengerti tentang ilmu gizi. Kalau di dalam kedokteran atau di dalam ilmu kesehatan, ilmu yang kalian pelajari ini disebut dengan ilmu gizi. Nah, ini contoh sukrosa. Sukrosa terdiri dari glukosa ditambah fruktosa. Berarti bergabung menjadi satu. Itu sukrosa. Maltosa itu glukosa bergabung dengan glukosa yang lain. Oke, menyatu dengan glukosa yang lain. Laktosa, glukosa bercampur dengan galaktosa seperti yang kita bahas di materi atau di pembahasan tentang monosakarida tadi. Yang berikutnya polisakarida. Ayo kalian ingat-ingat lagi.
poli tadi Dedi bilang apa? Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Ya, termasuk dalam golongan polisakarida itu seperti patih atau tepung, dextrin atau selulosa. Oke. Jadi nasi itu termasuk dalam polisakarida. Nasi, kentang itu mengandung umbi-umbian, itu mengandung polisakarida, ya, berupa zat polisakarida. Karena apa? Di dalam zat makanan yang kalian makan tersebut itu akan dihancurkan lagi di dalam tubuh kalian untuk menjadi disakarida, kemudian monosakarida yang baru bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai pengganti tenaga. Yang kedua, lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak adalah memberi tenaga kepada tubuh kita. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Nah, 1 gram menghasilkan 9 kalori. Menghitung lemak ini sangat sulit. Nah, karena apa? Karena kita tidak bisa melihat secara langsung, ya. Itu merupakan atau kita memerlukan alat-alat yang canggih. Kalau yang Dedi pernah coba sewaktu Dedi kuliah, itu bentuknya seperti jarum suntik, ditusuk ke dalam tubuh, ya, di bagian tangan atau di bagian lengan. Dari sana terdapat data yang masuk ke dalam komputer, itu komposisi dari tubuh kita, ya, yaitu daging merahnya berapa, daging putih, sel darah merah berapa, sel darah putih, lemak, dan lain sebagainya. Alat itu pun harganya sangat mahal dan susah juga untuk didapatkan. Jadi pernah mencoba alat itu waktu kuliah dulu, ya. Kembali berikutnya, selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, antara lain vitamin A, D, E, K, atau yang disingkat lebih mudah menghafalnya kalian menjadikan kata AD. Ya, jadi vitamin yang larut di dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, K, atau vitaminnya AD. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Jadi, bila kita makan makanan yang mengandung banyak lemak, akan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. Ya, yang seperti tadi bilang, lemak itu bentuknya seperti minyak-minyakan. Ya. Coba kalian makan santan, makanan-makanan yang mengandung santan. Santan itu mengandung lemak jenuh, ya, mengandung lemak jenuh. Kalian makan memang rasanya enak, gurih. Tetapi bila terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan perut kita menjadi kembung, ya, atau begah,
lambung kita menjadi lebih susah mencerna makanan. Dan yang lebih fatal lagi, bila kebanyakan lemak akan menghasilkan kolesterol pada tubuh kita, yang mengakibatkan berbagai macam penyakit berbahaya bisa ditimbulkan gara-gara kelebihan kolesterol tersebut. Kemudian, protein. Ya, Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti menempati tempat pertama. Protein sering pula disebut zat putih telur. Kata ini berasal dari bahasa Belanda eiwit yang berarti putih telur. Karena untuk pertama kali protein memang ditemukan dalam putih telur. Namun, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur saja. Sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi digunakan untuk kata protein. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. Susunan dari protein. Berbeda dengan hidrat arang atau karbohidrat dan lemak, selain mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, protein juga mengandung unsur nitrogen. Dan ada beberapa jenis protein yang mengandung sulfur, fosfor, dan kadang-kadang unsur yang lain. Unsur tersebut membentuk unit-unit yang disebut asam amino. Asam amino adalah yang merupakan bahan dasar pembentukan dari protein itu sendiri. Asam amino tidak dapat dibuat oleh tubuh. Ya, tidak dapat dibuat oleh tubuh yang kalian mungkin sering dengar asam amino esensial. Kedelapan asam amino esensial bagi manusia antara lain sebagai berikut. Lisin, leusin, isoleucin, theonin, metinon, valin, phenylalanin, tritophanin. Ya, ini kedelapan zat asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita memerlukan zat protein atau zat amino itu dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, klasifikasi protein sesuai dengan asam amino dan pembentukannya, maka protein dapat digolongkan menjadi protein sempurna. Protein ini ialah protein yang mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup banyak. Protein ini yang termasuk golongan yang mampu menjalin pertumbuhan dan mampu mempertahankan jaringan-jaringan tubuh. Jadi, tugas dari protein ini adalah mengganti kerusakan-kerusakan sel di dalam tubuh kita ya. Yang kedua, protein kurang sempurna. Golongan ini mengandung asam-asam amino yang esensial, akan tetapi ada beberapa yang jumlahnya hanya sedikit. Protein yang termasuk dalam golongan kurang sempurna ini masih dapat untuk mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, tetapi tidak menjamin pertumbuhannya.
berarti tidak menjamin untuk cepat mengganti sel-sel yang rusak tadi. Yang berikutnya, protein tidak sempurna. Protein golongan ini mengandung sedikit sekali asam amino esensial. Protein ini tidak dapat untuk mempertahankan baik jaringan-jaringan tubuh maupun untuk menjamin pertumbuhan kalian, karena protein ini banyak berfungsi untuk membentuk otot-otot tubuh kita. Ya. Bila protein kita tidak mencukupi, berarti pertumbuhan kita atau konsumsi untuk mengganti protein yang hilang di dalam tubuh atau sel yang rusak di dalam tubuh tidak tercukupi, maka pertumbuhannya pun akan menjadi lebih lambat daripada keadaan normal.